Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD untuk Jumat trading terakhir minggu ini. Oke, sebelum itu saya ingin sedikit membahas mengenai BPR dan konfirmasi entry. Tadi malam saya entry di XUSD, tapi nggak kejemput. Lihat ini ya. Saya limit di 2680 sampai 2683. SL 2686. Nah, apa alasannya? Oke, kita lihat sini. Saya semalam sell di situ, tapi nggak kejemput. Saya replay dulu ya. Saya replay dulu dari sini. Oke. Nah, ini semalam ini kan terjadi bos baru ya. Break of structure baru. Nah, saya mau cari counter trend ke demand nih, counter trend ke demand. Nah, di sini ada BPR M15. Saya limit di sini nih. Nah, kalau kita ke M5 juga sama, ada BPR di sini ya. Nah, kalau kita ke M1 itu ada real chok. Sini lihat ya, sebentar. Saya tunjukkan zonanya real choknya. Ini ada pullback sini, pullbacknya diambil ya. Ini jadi bos. Ini break of structure. Nah, ketika ini break of structure, ini di break nih low-nya jadi chok ya, jadi chok change of character. Oke, ini setting dari sini ke sini. Nah, kita dapetin zona ini adalah OTE, optimal trade entry untuk kita sell. Tapi nggak kejemput ya. Coba kita jalankan. Nah, tuh langsung turun ya dari 0,5 ya. Dari 0,5 langsung turun dia. Dia cuma masuk BPR M5 doang nih. Dia masuk FVG BPR M5 nih di sini nih. Nah, ini FVG M5. Tapi dia nggak masuk ke BPR M15. Coba kita lihat nih. Ini BPR M15 nggak masuk. Dia cuma masuk BPR M5 doang. Nah, ini BPR M5 doang. Lihat ini ya. Nah, ini FVG. BPR M5 cok M1. Setelah terjadi break of structure bullish untuk counter trend ke demand. Oke, lihat ini. Lihat ini. Saya limit XUSD. Saya share jam 19.19, 11 menit sebelum news. Oke. Dan ini afternya. Oke. Saya juga semalam kena stop loss di NZD/USD 20 pips. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk Telegram membership boleh hubungi admin ya. Ada mapping sinyal dan video edukasi dari 0 sampai entry. Oke. Oke, kita mulai analisa XUSD ya. Analisa XUSD. Untuk XUSD, untuk saat ini dia respect demand ya. Ini demand XUSD. Nah, untuk sekarang ini kalau kita cek di sini ini muncul candle bullish kuat, bearish kuat. Saya nggak tahu nih apakah dia akan turun, saya nggak tahu. Saya bener nggak tahu ya. Kenapa saya bilang nggak tahu? Ya karena dia respect demand bullish di sini. Dia bisa aja naik ke atas gitu. Bisa aja naik ke atas. Karena kalau kita cek market structure, ini kita lihat nih. Ini break of structure baru. Ya. Ini inducementnya di sini. Ya. Nah, setelah break of structure, ini adalah ada inducement di sini. Setelah diambil inducement, dia naik. Ini demand. Dia respect demand dan dia naik. Nah, sekarang price berada antara high valid dan low valid. Nah, tengah-tengah dong. Kalau kita pakai Fibonacci, ini kan zona buy-nya ya. Udah telat kalau mau buy, telat. Jadi gimana intinya bang? Nanti malam itu muncul ada news high impact nanti malam. Sebentar. Nah ini jam 7.30. Ini sangat kuat menurut saya. Core PCE Price Index high impact dan satu doang newsnya. Nah, saya sih berharapnya dia turun nih, ngambil jadi cok di sini. Kalau ini jadi cok saya tenang. Karena kita besok ada rank baru ya. Apa artinya bang? Gini logiknya kalau misalkan nanti news ini bikin harga turun dan ini jadi cok. Jadi sebentar. Ini kita hapus. Ini kalau di break jadi cok ya. Jadi change of character. Kita bisa cari peluang sell. Nah gitu. Tapi kalau seandainya price kalau kita mau buy kan udah telat ya, udah respect area ini ya. Nah kalau misalkan dia naik ke atas, ya kita cari sell di atas. Gitu sih, simple sih. Cari sell di atas gitu. Jadi skenario saya cuma dua.
Kalau newsnya nanti bikin harga ke atas, kita naik cari sell di atas di 2700-an. Nah, kalau misalkan newsnya bikin harga turun dan jadi change of character, ya kita setting nih pakai Fibonacci dari sini ke bawah. Misalkan ini area low-nya nih. Nah, ini kita dapetin zona OTE di sini untuk sell. Misalkan dia misalkan cok ya, misalkan dia break. Nah, kita sell di sini. Bang, SL-nya lebar karena konfirmasi M30 ya. Kalau misalkan dia cok ya di sini cok, udah fix nih misalkan dia cok ya. Nah, kita sell di sini kan ya, tapi SL kelebaran. Nah, kita bisa mencari lower time frame konfirmasi di sini, M1, M5 lah gitu. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan skenario kedua, misalkan dia nggak turun dan nggak jadi cok dan dia naik nih misalkan ya. Misalkan kita kan misalkan dulu ya perencanaan ya. Kita cari sell di atas. Kenapa? Seperti ini nih, ketika jadi bos ya, dia pasti pullback ke demand. Sama kayak gini juga nih. Ini kayaknya kan ambil inducement ya. Ini kalau di break jadi bos, di break jadi bos. Di break jadi bos. Nah, jadi ketika dia jadi bos, dia pasti pullback ke demand juga gini. Nah, gini. Gitu ya. Skenario 2. Kalau naik kita sell ke atas, kalau turun chance of ketika cok kita sell limit gitu ya. Ini skenario sih 2 ya, gini ya. Gini doang skenarionya. Oke. Itu aja ya guys ya. Kalau ingin update mapping dan Telegram membership, hubungi admin ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.